Misna membasuh wajah. Air jatuh, membasuh sisa lelah. Pantulan wajahnya. Sedikit sembab, tapi tegas. Ia mengganti rok hitam dengan jeans biru. Kaos hitam putih tetap dipakai. Ia menyisir rambut. Semprot parfum tipis ke leher dan pergelangan. Sandal jepit ditinggal di sudut toilet. Basah, diam, seperti sesuatu yang ditinggalkan tanpa pamit. Langkah Misna lebih mantap sekarang. Jeans biru, sepatu putih, rambut rapi, wajah segar. Tapi bukan wajah yang sama. Peron menjelang berangkat. Kereta Jakarta sudah menunggu. Uap tipis. Orang-orang segera naik gerbong kereta. Wajah Misna melihat gerbong yang akan membawanya. Tidak ada yang menjemput. Tidak ada yang mengantar. Ia naik sendiri. Misna duduk di kursi pinggir jendela. Punggungnya tegak, terlalu tegak untuk seseorang yang sedang bepergian jauh. Tangan Misna menggenggam tiket. Kertasnya sedikit kusut, seolah sudah diremas berkali-kali. Kereta mulai bergerak. Getaran halus terasa di kursi. Misna menatap keluar jendela. Rel berbunyi ritmis. Kota perlahan mundur. Hening beberapa detik. Pergi ke Jakarta bukan satu-satunya keberanian. Keberanian yang lebih sulit adalah berhenti memutar ulang apa yang sudah terjadi. Kereta masuk terowongan, gelap, Misna terbayang, malam di rumah Narita. Lorong redup dan pintu dapur tertutup. Pikiran itu datang berulang, seperti pintu yang tak berhenti diketuk. Aku bisa tinggal dan terus memikirkannya. Atau aku bisa pergi dan memilih pikiranku sendiri. Angin malam menyentuh wajahku. Malam itu, aku tidak hanya meninggalkan rumah. Di rumah Narita, aku tidak berteriak. Aku hanya mengecil setiap kalimat yang keluar dari mulutnya. Seperti penilaian, bukan bertanya. Menentukan. Aku hanya mau yang terbaik untukmu. Kalimat itu terdengar lembut. Tapi caranya memandangku membuatku merasa tidak pernah cukup. Aku duduk di sofa ruang tamu itu. Seperti tamu yang tak diundang. Setiap pilihanku dikoreksi. Setiap keputusanku dipertanyakan. Aku tidak sadar kapan nasihat berubah menjadi kontrol. Dan ketika rahasiaku yang kuceritakan dengan gemetar, ia ulang pada orang lain. Dengan nada ringan, aku tahu sesuatu patah. Bukan marah yang pertama datang, tapi rasa malu, seolah aku terlalu kecil untuk memegang hidupku sendiri. Aku pulang hari itu, bukan dengan luka di kulit, tapi dengan sesuatu yang lebih halus. Harga diri yang nyaris runtuh. Kereta keluar dari terowongan. Cahaya masuk ke wajah Isti. Aku meninggalkan rasa yang membuatku kecil. Aku tidak bisa menghapus kejadian itu, tapi aku bisa berhenti memberinya tempat. Jakarta bukan pelarian. Ia adalah ruang baru untuk pikiranku tumbuh tanpa bayangan. Ia menghembuskan napas perlahan. Aku tidak akan pura-pura lupa. Aku hanya tidak akan membiarkannya menentukan siapa aku. Namaku Isti. Kereta semakin cepat. Rel bergetar halus di bawah tubuhnya. Cahaya sore memantul di kaca jendela, memperlihatkan wajah yang mencoba tenang. Namun pikirannya kembali ke Bandung, ke studio Anakavasevic Fashion Atelier, ruangan penuh kain, pola, dan mimpi yang dulu terasa begitu dekat. Ia diajukan mengikuti lomba nasional fashion. Desainnya perpaduan modern dan kain tradisional dari Timor dipilih. Bukan sekadar tugas, bukan sekadar latihan. Itu adalah langkah menuju cita-cita. Namun, semuanya berhenti mendadak. Ia pergi tanpa pamit pada Ibu Ana. Tanpa menjelaskan apapun. Tanpa menyampaikan keseluruhan ide yang masih tersimpan di kepalanya. Waktu begitu sempit, jika Ibu Ana menunjuk orang lain sebagai pengganti, apakah desain itu akan tetap utuh, seperti yang ia rancang? Atau berubah, tanpa jejak namanya? Apakah sampai di sini cita-cita yang ia rintis? Ia masih tak habis pikir. Mengapa Ibu Ana perancang dengan wawasan internasional? Memilihnya, kepercayaan itu kini terasa menggantung.
Belum lagi pergaulan di rumah Narita. Kesempatan berbaur dengan teman-teman Zakia. Ada Mahdi, ada Bambi, ada Zakia. Mahasiswa-mahasiswa dengan wawasan luas, gaul, terbuka, berani berpendapat. Lingkungan yang memperkaya pikirannya, seolah melengkapi apa yang dulu hanya bisa ia bayangkan dari kampung di lereng Gunung Merbabu. Bandung memberinya ruang tumbuh, sebuah dunia yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Dan meski luka itu nyata, ia tahu, ia seharusnya bersyukur. Lampu, kabin redup, kereta melaju stabil, bergetar pelan seperti napas yang ditahan. Misna masih duduk diam di kursinya. Tiket sudah tersimpan. Tas berada di pangkuannya. Tapi pikirannya tidak di sini. Di balik kaca jendela, lampu kota berlari mundur, satu persatu. Seperti kenangan yang tak sempat ia pamitkan, suara roda besi beradu rel. Tak lagi terdengar seperti perjalanan, melainkan seperti panggilan. Perlahan, bayangan kota memudar, gelap berubah jadi siluet pegunungan. Udara di dalam kabin terasa berbeda, lebih dingin, lebih tipis, lebih akrab. Dan di sanalah ia melihatnya, garis punggung yang ia kenal sejak kecil, tegak, diam, mengawasi Gunung Merbabu. Kabut tipis menyelimuti lerengnya, langit subuh yang pucat, tanah yang basah oleh embun. Flashback itu datang tanpa izin. Langkah-langkah kecil menyusuri jalur setapak. Tawa yang dulu lepas tanpa beban. Janji yang pernah diucapkan pada angin gunung. Bahwa ia akan kembali, apapun yang terjadi. Kereta berguncang pelan. Misna berkedip. Kaca jendela kembali memantulkan wajahnya sendiri. Bukan anak kecil yang berlari di lereng, melainkan perempuan yang sedang melarikan diri dari sesuatu yang bahkan belum sempat ia pahami. Namun, di antara suara rel dan detak jantungnya, ia tahu satu hal, tak peduli sejauh apa ia pergi. Sebagian dari dirinya masih tertinggal di kaki Merbabu. Dan mungkin, perjalanan ini bukan tentang menjauh, tapi tentang